Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الجمعة rahimani warahmatullah. Pada siang ini, asbab nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, kita berada di masjid yang penuh berkah ini senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ibadah salat, di mana ibadah salat merupakan tiang daripada agama. Dan mudah-mudahan amal ibadah salat yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amal-amal soleh yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk untuk menjadi hambanya yang takwa, yang selalu melakukan amal-amal soleh dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu sifatnya beliau adalah memiliki sifat pemaaf. Selalu memaafkan terhadap orang lain yang pernah melakukan kesalahan kepada diri beliau. Hal ini merupakan akhlak dan merupakan sifat yang terbaik bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani tentang beliau, di mana beliau selalu memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Di dalam Al-Quran digambarkan, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah manusia untuk berbuat yang ma'ruf.
berbuat melakukan amalan-amal yang baik, amal-amal shalih. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang jahil. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat ini secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar beliau memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Khudil afwa. Jadilah engkau wahai Muhammad al-afwa, memaafkan kesalahan orang lain. Di samping memaafkan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musuh-musuh beliau pun yang pernah menyakiti, entah itu dengan ungkapan atau dengan perbuatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan maaf kepada mereka yang menyakiti. Diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang gila. Innaka la majnun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang gila oleh mereka ketika menyampaikan risalah dakwah. Namun ungkapan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak direspon dan tidak dimasukkan dalam hati beliau. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka-mereka yang menyakiti ini selalu dimaafkan dan dimaafkan. Sehingga walaupun mereka menyatakan, orang-orang kafir menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Bayangkan, kalau orang gila itu sudah orang tidak memiliki akal, tidak memiliki pikiran. Ini di antara ungkapan, ucapan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala justru memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin 'azim, sungguh ala khuluqin, di atas akhlak, azim yang mulia, azim yang agung. Berarti menunjukkan bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan akhlak yang agung yang dimiliki oleh beliau, akhlak yang terbaik yang dimiliki oleh beliau. Puncaknya adalah memaafkan kesalahan-kesalahan terhadap orang yang menyakiti beliau. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa banyak diri kita terkadang menyakiti orang lain dan diri kita terkadang disakiti oleh orang lain. Sekarang rasakan sejauh mana ketika kita tersakiti, dizalimi oleh orang lain, apakah kita ingin membalasnya? Apakah kita menginginkan orang lain yang menyakiti kita mendapatkan balasan yang lebih buruk daripada apa yang disakiti oleh mereka kepada kita? Atau justru kita memaafkannya? Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan terhadap mereka-mereka yang menyakiti. Dan ketika kita memaafkan terhadap kesalahan orang lain, ketika ada orang lain menyakiti, menzalimi diri kita, kemudian kita memaafkan, maka ketenangan akan lebih terasa, tenangnya jiwa akan lebih terasa, pikiran lebih tentram daripada hanya menyimpan rasa iri, rasa dengki terhadap orang yang menyakiti kita. Justru dengan memaafkan tersebut, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang dan lebih tentram. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada sahabatnya, di antaranya adalah Uqbah bin Amir. Beliau menyatakan kepada Uqbah bin Amir, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali ahlaki ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, tidakkah saya tunjukkan, ajarkan kepada engkau akhlak yang terbaik bagi penduduk dunia maupun penduduk akhirat. Tentunya ketika dikabarkan akhlak yang terbaik, apalagi akhlak yang terbaik bagi penduduk dunia dan penduduk akhirat, tentu Uqbah bin Amir senang sekali dan bergembira sekali terhadap sesuatu yang akan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah, yang pertama engkau
melakukan hubungan silaturahim kepada keluarga yang pernah memutus silaturahim. Tu'ti man harumakah. Yang kedua adalah engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman zalamakah. Yang ketiga adalah memaafkan terhadap orang yang menzalimi terhadap dirimu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita disuruh melakukan hubungan silaturahim, tasiluh man qata'akah. Kata beliau, engkau merajut hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan saudara, dengan sanak famili. Terkadang di antara kita, di antara manusia, di antara orang yang berislam, beriman, terkadang sesama saudara, terkadang saling bermusuhan, padahal antara dia dan yang saudaranya itu adalah satu kandung, satu rahim dari orang tua, dari ibu. Ternyata dalam perjalanan hidupnya, karena ada sesuatu, terkadang hubungan ini menjadi retak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal yang seperti itu. Maka ketika terjadi hubungan yang retak, silaturahim telah terputus, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilu man qata'aka. Engkau merajut hubungan silaturahim kepada kerabat yang pernah atau yang sudah memutuskan tali silaturahim dengan engkau. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, akhlak yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika terjadi keretakan, hubungan silaturahim sudah terputus, dirajut kembali, disatukan kembali antara keluarga yang sudah retak. Kemudian yang kedua, kata beliau, akhlak yang terbaik, wa tu'ti man harumakah. Engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, psikologi kita selaku manusia, orang yang tidak pernah memberikan jasa, orang yang tidak pernah memberikan kebaikan, pada umumnya kita sulit untuk atau jarang bisa membalas kebaikan kepada orang tersebut yang tidak pernah memberi kebaikan. Justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah berbuat baik, orang yang pelit, orang yang tidak pernah memberi, justru didatangi, kemudian diberi, dikasih hadiah, diberikan sedekah. Inilah yang terbaik, akhlak yang terbaik, di mana ketika orang tidak pernah berbuat baik, tidak pernah memberi, tidak pernah melakukan kebaikan, kemudian dia datangi, kemudian dia sapa, kemudian dia diberi sedekah atau diberi hadiah. Wa tu'ti man harumakah. Dan engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi atau tidak pernah melakukan kebaikan denganmu. Yang ketiga, akhlak yang terbaik, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini puncaknya, wa ta'fu amman zalamakah. Engkau dapat mengampuni, memaafkan orang yang pernah menzalimi, orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Bagaimana kita bisa memiliki sifat lapang, kemudian memaafkan kepada orang lain, walaupun orang yang menyakiti kita belum pernah minta maaf kepada kita, namun kita sudah memaafkan terlebih dahulu. Dan ketika kita bisa melakukan hal yang seperti ini, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah masuk akhlak yang terbaik yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada sahabatnya Uqbah bin Amir. Mudah-mudahan kita semuanya selaku orang yang beriman dilepas rasa dendam, rasa sakit hati terhadap saudara kita yang pernah menyakiti kita, dan kemudian kita memaafkan. Apalagi kalau kita bisa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang menyakiti kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas samiul basir. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن
كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, suatu ketika ada sahabat yang bernama Uyainah datang kepada anak saudaranya Al-Khur bin Husin. Uyainah ini ingin berjumpa dengan Umar bin Khattab karena keponakannya Al-Khur termasuk salah satu orang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika minta izin kepada Umar bin Khattab, maka Uyainah ini kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam majlisnya, di mana di dalam majlis tersebut terdiri daripada sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat junior, terdiri dari para al-huffaz, penghafal Al-Quran. Namun keberadaan Uyainah ketika diizinkan untuk masuk ke dalam majlisnya, tiba-tiba langsung menyatakan, wahai Amirul Mukminin, ma tu'tinal jazal wa ma tahkum bainana bil adl. Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pernah melakukan kebaikan kepada kami dan tidak pernah berbuat adil kepada kami. Bayangkan, seorang yang diizinkan masuk ke dalam majlisnya tiba-tiba langsung mengkritik dengan kritikan yang pedas. Kita tahu sosok Umar termasuk orang yang memiliki perangai keras, karakter yang keras. Hampir dengan kritikan tersebut Umar bin Khattab memukulnya. Namun jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Khur membacakan ayat khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah telah menurunkan kepada Rasulnya ayat khudil afwa, jadikanlah engkau pemaaf, dan perintah manusia untuk berbuat ma'ruf dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maka ayat ini ketika dibacakan kepada Umar bin Khattab, maka seketika itu Umar bin Khattab langsung hilang amarahnya dan memaafkan kepada orang yang mengkritik di dalam majlisnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian contoh dari bagi kita semuanya, di mana Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat tersebut langsung memaafkan. Marilah diri kita mudah-mudahan bisa mencontoh kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat pemaaf dan sahabat-sahabat yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk bisa memiliki sifat yang lapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقنا سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في أي مكان، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المجاهدين في غزة. اللهم عليك باليهود الواسبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومسكهم كل مسك.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.